Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Mulai belajar, kita berdoa. Sudah selesai. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Siena? Oh, Ziona. Kenapa Ziona? Sakit. Satu lagi siapa? Miftahul. Kenapa Miftahul? Sakit juga. Mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit segera diberikan kesehatan ya. Baik, nah sekarang coba kalian lihat, sudah rapihkah kamu? Coba dicek pakaiannya ya. Pakaiannya bagi kalian yang masih dikeluarkan tolong dimasukkan, kemudian dasinya tolong dipakai yang rapi. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang yang kedua, sudah bersih dan rapihkah lingkungan belajarmu? Coba kalian cek di bawah meja kalian, di dalam laci kira-kira ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih belum? Sudah. Sekarang kita lihat. Agar kalian lebih semangat lagi belajarnya, sekarang kita main dulu ya. Ice breaking terlebih dahulu. Sekarang kalian coba berdiri. Siapkan pulpen ataupun pensil boleh. Nanti kalian bermain berpasangan ya, boleh berdua atau boleh bertiga. Sudah siap? Sudah siap belum? Siap, Ibu. Mana ini pulpennya? Mana pulpennya? Disiapkan dulu ya. Oke, nanti dengarkan instruksi dari saya ya. Kalau saya bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau saya bilang sakit, pegang perutnya. Kalau saya bilang sekat, buat sekat dari jari telunjuk. Kalau saya bilang sikat, ambil pulpennya cepet-cepetan ya. Sekarang sikut, sakit, sekat, sikut, sikat. Oke, lagi. Berdiri lagi, berdiri. Lagi ya. Sakit, sikut, sekat, sakit, sikat. Satu kali lagi. Biar kalian lebih konsentrasi dan fokus ya. Satu kali lagi, yuk. Sakit, sekat, sikut, sikat. Oke, duduk. Sekarang kembali duduk lagi. Siapa yang dalam permainan tadi menang 3 kali? Oke, bagus nih. Berarti dia cukup fokus tadi ya. Yang menang 2 kali siapa? 1, 2, 3, 4. Oh, banyak, Mayan. Yang menang 1 kali siapa? Yang nggak menang sama sekali ada nggak? Aduh, gimana ini? Berarti tadi kurang fokus ya. Nah, di sini untuk permainan tadi itu adalah melatih konsentrasi dan melatih fokus. Kalau kita fokus dan konsentrasi, insya Allah kita akan mencapai tujuan kita dengan mudah. Nah, sekarang ada yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian zat atau materi. Kemudian selain itu kita juga sudah belajar tentang macam-macam wujud zat.
Yang ketiga, kita juga belajar tentang sifat dan karakteristik dari masing-masing zat. Sekarang saya tanya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan zat atau materi? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zat? Zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang. Oke, betul nggak? Betul. Kasih tepuk tangan. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa atau volume ya, dan menempati suatu ruang. Berdasarkan wujudnya, zat atau benda dibagi menjadi tiga. Ada zat padat, zat dan oke. Saya tanya nih sama kalian. Sebutkan contoh benda yang berwujud padat. Ada yang tahu nggak? Oke, apa aja nak? Banyak ya, di ruangan kita ini banyak nih contoh dari benda yang wujudnya padat. Ada pensil, ada pulpen, ada kursi, meja, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kedua. Sebutkan benda yang wujudnya cair. Ada yang mau jawab? Oke, apa nak? Air, Air, terus minyak, kecap, kecap, oli juga ya. Terus tadi yang suka diminum warna-warni namanya sirup. Jus bisa juga nggak? Bisa. Nah, itu adalah contoh benda yang wujudnya cair. Sekarang yang terakhir, kalau benda yang wujudnya gas, kira-kira contohnya apa? Ada yang mau jawab nggak? Yuk, jangan ragu-ragu. Apa? oksigen, Pintar. Terus? Oh iya betul. Ada oksigen, ada karbon dioksida, dan asap motor. Itu adalah contoh benda yang wujudnya gas. Lalu sekarang saya tanya lagi. Sifatnya. Sifat dari masing-masing zat itu tentu berbeda. Nah, yang pertama tadi saya minta contoh. Misalkan pulpen. Kalau misalkan ini tadi pulpen wujudnya apa? Misalkan ini pulpen, saya masukkan ke gelas. Apakah pulpen ini berubah bentuk? Tidak. Volumenya berubah atau tetap? Nah, itu adalah ciri khas dari benda padat. Sekarang, ini apa? Ini adalah air yang berada di dalam gelas plastik. Otomatis bentuknya berwujud gelas. Kalau misalkan ini air, saya pindahkan ke botol, kira-kira berubah bentuk tidak? Berubah. Kalau volumenya berubah juga tidak? Tidak. Jadi untuk sifat atau karakteristik dari zat cair, meskipun bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, tetapi volumenya selalu tetap. Terakhir, kalau udara, kira-kira kalau menurut kalian sifatnya bagaimana? Berubah-ubah. Jadi bentuknya berubah, volumenya juga berubah-ubah. Lalu sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah suatu zat bisa mengalami perubahan? Bisa tidak? Bisa. Kira-kira contohnya apa tuh yang bisa berubah? Iya, misalkan es wujudnya padat, kemudian lama-lama bisa mencair kalau kita biarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam wujud zat, kita melanjutkan materi hari ini tentang perubahan wujud zat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian perubahan wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis perubahan wujud zat atau benda. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan jenis perubahan wujud zat dengan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada es krim yang kita biarkan pada suhu ruang
Kalian pernah makan es krim dong? Semua pasti sudah makan es krim. Es krim itu wujudnya padat. Kalau misalkan kita taruh di gelas, kita biarkan, kira-kira akan berubah wujud tidak? Iya, dia akan meleleh. Kemudian yang kedua, kenapa sih es krim tersebut meleleh kalau kita taruh di ruang terbuka? Ya, betul. Karena es krim tadi kan kalau kita pegang dingin tidak? Dingin. Pada saat dia menyerap kalor, maka di situ akan terjadi perubahan suhu. Maka terjadi perubahan wujud menjadi cair. Oke, yang ketiga. Kira-kira jenis perubahan wujud apa sih yang terjadi pada es krim tadi? Mencair. Nah, sekarang kita kerjakan pretest dulu. Silakan diambil HP-nya. Sudah ya? Kemudian silakan kalian kerjakan soalnya. Di situ sudah saya buatkan soal 10 nomor pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan. Jangan lupa isi identitas dan kelasnya ya. Waktu pengerjaannya 5 menit aja. Ada yang kesulitan mengerjakan soal? Sudah bisa masuk semua? Bisa ya? Ini tolong agak majuan dikit nak, biar ibu bisa lewat. Tolong maju dulu nak. Nah, itu susah. Nah. Sudah bisa masuk ke soal? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan klik tanda kirim. Kalau yang belum, silakan diselesaikan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang handphonenya disimpan dulu ya. Nah, kita simak video berikut ini. Tolong nanti perhatikan ya videonya ya. Biasa untuk lapisan es yang terus mencair di Antartika. Pemanasan global membuat benua di kutub selatan ini kehilangan ratusan miliar ton esnya setiap tahun. Sejak tahun 2004, satelit NASA menghitung bahwa seluruh wilayah Antartika kehilangan 130 miliar ton es setiap tahun. Bobot es yang mencair lebih daripada 356.000 bangunan Empire State atau cukup mengisi lebih dari 1,3 juta kolam renang ukuran Olimpiade. Menurut peneliti British Antarctic, 97% semenanjung Antartika masih tertutup es. Namun jumlah yang kecil tersebut sudah cukup membuat kenaikan permukaan laut yang signifikan. Pemanasan global membuat peneliti
Oke, itu video pertama. Tadi yang kalian lihat itu video tentang apa? Nah, es di daerah kutub mencair. Sekarang kita lihat video yang kedua. Apa yang bikin air itu jadi berwangi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dan pertama itu ada penguapan. Oh biasanya. Yang kedua, selanjutnya adalah kondensasi. Uap air yang naik atas itu bertemu dengan udara dingin. Nah, di sini uap itu berubah jadi tekanan yang akhirnya membentuk awan. Semakin tinggi lapisan atmosfer, bentuknya makin dingin. Makanya air itu sering dibentuk di tempat tinggi. Dan yang ketiga itu ada presipitasi atau biasa yang disebut hujan. Ketika air dan awan itu bergabung, semakin berat, lalu jatuh ke bumi sebagai hujan atau hujan es. Nah, siklus air ini terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus panjang itu awan terbentuk di tersebut dan langsung hujan di laut itu lagi. Yang kedua itu ada siklus sedang. Awan itu berpindah ke daratan dan terbawa oleh angin. Hujan turun ke atas dan airnya ini kembali ke laut. Selanjutnya, suatu siklus panjang. Untuk siklus panjang, awan itu bergerak ke dalam lebih dingin. Di sana akan terbentuk salju, jadi airnya akan mencair dan ke laut. Nah, ini sih gimana kalau hujan itu nggak pernah. Udah cukup. Itu tadi ada dua video yang saya tayangkan ya. Nah, sekarang kira-kira ada tanggapan dari kalian mengenai video tadi? Ya, tunjuk tangan. Ada yang mau kasih tanggapan? Nah, kira-kira dari kedua video yang saya tayangkan tadi, ada tidak terjadi perubahan wujud zat? Ada nggak? Video pertama itu tadi tentang es yang mencair di daerah kutub. Berarti di situ ada suatu peristiwa perubahan wujud tidak? Ada. Kemudian kalau pada video kedua itu ada peristiwa perubahan wujud zat tidak? Ada. Apa saja? Menguap. Kemudian apa lagi? Mengembun. Jadi tadi air laut menguap ya. Air laut terkena cahaya matahari, kemudian dia akan menguap, terbang ke udara. Kemudian nanti udara yang terbang ke atmosfer, nanti dia akan mendapatkan suhu yang cukup rendah, maka akan berubah wujud menjadi cair, yaitu proses mengembun. Selain penguapan dan pengembunan, apalagi di situ yang terjadi di video yang kedua? Mengkristal. Mengkristal itu pada saat apa? Airnya turun di daerah Ya, betul. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tuh, untuk terbentuknya hujan itu ada 3 jenis ya, ada 3 siklus. Ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Kalau yang panjang tadi itu kan mulai dari penguapan air laut, kemudian dia terbang ke udara membentuk awan, nanti dia akan tergeser, terbawa angin ke daerah pegunungan yang suhunya cukup rendah. Gas-gas yang terbawa angin tadi ketemu suhu rendah, maka dia akan membentuk
Salju. Nah, itu kan kristal, mengkristal, salju. Nah, nanti salju itu turun, kemudian nanti dia akan mencair balik lagi ke sungai lagi, ke lautan lagi. Nah, itu adalah contoh siklus air. Nah, sekarang kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan wujud tadi? Kira-kira apa aja? Yang pertama, faktor suhu. Jadi tadi karena suatu zat terkena suhu, maka bisa mengubah struktur dari partikel zat tersebut. Paham ya? Ada yang mau menanggapi tidak untuk video ini? Kedua video tadi. Ada yang mau menanggapi? Saya mau bertanya, Boleh. kenapa hal tersebut dalam hidup bisa terjadi? Oh. Air menjadi Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa hal tersebut bisa terjadi perubahan wujud, misalkan dari cair menjadi gas? Kemarin kita sudah belajar tentang sifat dan karakteristik masing-masing zat. Kalau zat padat, itu partikelnya susunannya rapat tidak? Sangat rapat. Kalau rapat berarti jarak antar partikelnya berdekatan atau jauh? Berdekatan. Kemudian kalau berdekatan, otomatis gerakan partikelnya bebas atau terbatas? Terbatas. Nah, zat padat kalau terkena suhu yang tinggi, maka dia akan mengubah struktur partikel. Yang tadinya dia susunannya sangat rapat, dia tidak bebas. Terkena suhu tinggi, maka dia akan berubah susunannya. Yang tadinya tersusun rapi agak acak. Kemudian memiliki jarak antar partikel yang satu dengan partikel yang lain. Kemudian karena di situ jarak antar partikelnya itu lumayan agak berjauhan, maka menyebabkan pergerakan partikelnya sedikit lebih bebas. Itu juga terjadi pada jenis-jenis perubahan wujud yang lainnya. Paham? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita bahas tentang perubahan wujud zat. Saya jelaskan secara singkat ya. Nah, ini dia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Coba saya tunjuk aja ya. Silakan dibaca yang keras. Elsa? Silakan Elsa dibaca. Apa sih pengertian dari perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda? Oke, perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda adalah peristiwa berubahnya bentuk suatu benda dari satu wujud ke wujud lainnya. Kemudian, ada berapa jenis perubahan wujud? Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada 6, mulai dari mencair, membeku, menyublim, mengembun, terus apa lagi? Menguap dan mengkristal. Berarti kalian sudah tahu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa berubah? Nah, sekarang kita lihat. Perubahan wujud zat bisa disebabkan oleh perubahan faktor yang pertama, suhu dan tekanan. Terutama di sini kalau berkaitan dengan video tadi, itu ada kaitannya dengan perubahan suhu yang terjadi proses penyerapan dan pelepasan kalor. Apa sih kalor? Ada yang ingat tidak? Kalor itu memang sebetulnya identik dengan panas, atau kalor itu adalah sebuah energi yang berpindah dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke. Nah, di sini dari proses peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor itu yang menyebabkan partikel-partikel penyusun zat berubah susunannya dan gerakannya. Itu yang terjadi ya, perubahan wujud zat. Nah, ini dia partikel-partikelnya nih. Kemarin sudah dibahas di pertemuan minggu lalu ya. Ini adalah contoh partikel zat. Gambarnya seperti ini susunannya. Yang kedua ini adalah susunan
partikel zat cair, yang ketiga itu adalah susunan partikel dari benda yang wujudnya gas. Dengan adanya faktor tadi, suhu ataupun penyerapan dan pelepasan kalor itu yang akan mengubah susunan zat partikel tadi dan gerakannya. Paham ya? Misalkan es krim wujudnya apa? Padat, maaf ya. Es krim itu wujudnya padat, bentuk partikelnya seperti ini, solid. Solid itu padat ya. Kemudian kalau kita biarkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan susunan partikelnya itu akan berubah bentuk menjadi liquid. Liquid itu cair. Berubah tidak susunan partikelnya? Berubah. Yang tadinya di situ sangat padat, sangat berdekatan, gerakan partikelnya tidak bebas, akan berubah menjadi liquid. Kalian bisa lihat susunannya lebih acak, kemudian antar partikelnya ada jarak ya, dan menyebabkan pergerakan partikelnya sedikit lebih bebas. Paham sampai sini? Paham ya? Sekarang kita lanjut, jenis-jenis perubahan wujud zat. Terdapat 6 jenis perubahan wujud zat, tadi yang sudah kalian sebutkan, ada mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Sekarang kita bahas satu persatu. Coba dibaca yang keras ya. Lydia, mana Lydia? Oke, dibaca yang keras. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima kalor. Contoh, es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruang. Oke, sudah paham ya? Itu adalah perubahan wujud mencair beserta contohnya. Es krim tadi, pada saat kita taruh di ruang terbuka, maka lama-kelamaan wujudnya berubah dari padat ke cair. Kemudian yang kedua, tolong dibaca Nabila, mana Nabila? Yang keras, silakan. Oke, perbedaannya apa? Kalau mencair tadi menyerap atau melepas? Menyerap kalor. Sedangkan kalau proses pembekuan atau membeku, justru dia akan melepas. Kalornya dilepas, maka nanti terjadi perubahan susunan partikel dari cair menjadi padat. Contohnya adalah pada saat kita memasukkan air ke dalam freezer, pada saat kita membuat es batu. Lanjut, yang ketiga, menguap. Coba dibaca yang keras, Anissa. Menguap merupakan perubahan bentuk benda dari cair ke gas akibat benda menerima kalor. Contohnya seperti air yang dimasak. Oke, tentu kalian sudah pernah melihat ibu kalian masak di dapur. Pada saat ibu kalian memasak sop atau memasak air, pernah tidak kalian memperhatikan ada uap air yang dihasilkan dari air yang dimasak tadi? Ada gas yang keluar ya. Gas-gas tersebut itu adalah hasil perubahan wujud dari cair, dari air yang dipanaskan menjadi uap atau gas. Lanjut, berikutnya mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Air di dinding gelas. Nah, contohnya misalkan kalian ngambil teh botol misalkan dari lemari pendingin, kemudian kamu pegang. Nah, di botol tersebut ada titik-titik airnya tidak? Ada. Nah, itulah contoh dari proses pengembunan. Nah, contoh yang lain lagi ada lagi nggak? Pada saat pagi hari kalian jalan-jalan, jogging, melihat dedaunan. Kira-kira dedaunannya basah tidak? Basah. Kalau pada pagi hari coba kalian cek. Biasanya pada dedaunan pepohonan itu akan muncul titik-titik air. Nah, itulah termasuk contoh dari proses pengembunan. Gas-gas yang ada di atmosfer ketemu suhu yang rendah, maka akan berubah wujud menjadi titik-titik air. Lanjut.
Yang berikutnya ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas. Nah, kalau menyublim itu menyerap kalor atau melepas kalor? Menyerap kalor. Nah, karena penyerapan kalor itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat tadi ya, dari padat ke gas. Contohnya apa? Contohnya di sini sudah ada kapur barus yang akan habis ketika diletakkan di tempat tertentu. Nah, kalau kalian punya pewangi ruangan kemasan, biasanya awal-awal kalian pasang itu wangi banget ya. Wangi banget, tapi lama-lama masih kecium wanginya enggak? Oh enggak, kok ini kok udah enggak wangi ya? Terus setelah kalian cek ternyata udah mengecil ya enggak? Nah, itulah contoh dari proses menyublim, paham? Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah pada proses pembuatan garam. Ada lagi yang mau kasih contoh? Mengkristal itu contohnya apa tadi? Pada video tadi, masih ingat tidak? Betul, pada proses pembentukan salju. Tadi pada siklus air ya, siklus air panjang itu kan ada proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Itu yang disebut dengan mengkristal. Nah, beberapa manfaat perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari ini cukup banyak ya. Dengan kita mengetahui adanya perubahan wujud membeku, kita bisa memanfaatkan konsep tadi, misalkan dalam membuat es. Kalau kita ingin membuat es, otomatis kita siapkan air, kemudian kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Kemudian untuk yang kedua, mencair. Kita bisa menggunakan konsep mencair itu pada kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalian tahu lilin, mungkin kalau di daerah tertentu pada saat mati listrik kita memanfaatkan lilin sebagai sumber cahaya. Nanti lilin itu kalau kita nyalakan lama-lama gimana? Meleleh atau mencair. Kemudian yang kedua, memasak. Pada saat kalian memasak, misalkan buat nasi goreng atau membuat roti, nah kita bisa memanfaatkan konsep ini dengan melelehkan suatu benda, misalkan margarin nih, margarin wujudnya padat, kita cairkan, dipanasin dulu, maka nanti baru bisa digunakan untuk memasak. Kemudian penguapan. Nah, di sini contohnya pengeringan pakaian. Jadi kalau kalian setelah mencuci itu kan masih agak basah ya. Nah, nanti biar cepat kering kita jemur aja di ruang terbuka, nanti otomatis titik-titik airnya itu akan menguap. Lanjut, pengembunan. Coba silakan dibaca. Maria. Pengembunan. Manfaatnya yaitu pendingin ruangan, juga menjadi proses terbentuknya embun di pagi hari. Oke, paham ya? Lanjut, penyubliman. Najwa. Mana Najwa? Oke, Najwa, silakan dibaca. Manfaatnya pembuatan pewangi ruangan. Beberapa pewangi ruangan berbentuk padat diakan menyublim. Oke. Terakhir, pengkristalan. Putri, mana Putri? Silakan dibaca, Nak. Oke, pembentukan salju. Misalkan dalam proses kristalisasi uap air di udara dingin membentuk salju. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Sudah bawa alat dan bahannya tidak untuk percobaan? Sudah ya. Nanti kalian ini sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Minggu lalu kita sudah buat kelompok, kalian sudah berkumpul. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana.
Ada 3 jenis percobaan sederhana, nanti kalian laksanakan sesuai dengan lembar kerja. Nanti saya bagi lembar kerja sesuai dengan petunjuknya ya. Kemudian dari hasil percobaan tadi setelah selesai kalian berdiskusi. Berdiskusi kelompok, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kemudian setelah kalian selesai menjawab lembar kerja, kalian membuat hasil karya sesuai dengan pemahaman kalian berdasarkan materi yang kita bahas sekarang. Paham? Kemudian jangan lupa juga pada proses kalian melakukan percobaan, kemudian berdiskusi sampai dengan presentasi nanti, semua akan saya nilai mulai dari keterampilannya, mulai dari ketepatannya, mulai dari kolaborasinya. Jadi semuanya saya nilai, jadi silakan kalian bekerja sama dengan satu anggota kelompoknya. Paham ya? Silakan dikeluarkan alat bahannya. Ini kelompok membuat lagu. Sebentar. Ini kelompok membuat papan diagram. Yang ini kelompok membuat lagu. Sebentar, mana ya? Permisi dulu nak. Yang ini kelompok membuat poster atau presentasi ya. Boleh, silakan. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja ya. Silakan. Waktunya 15 menit. Oh iya, lupa, maaf. Ini kelompok membuat papan diagram, maaf ya. Nah, sekarang mulai dilakukan dulu percobaannya. Itu percobaannya mudah ya. Coba kalian lihat petunjuk pengerjaannya. Ayo, dinyalakan dulu lilinnya. Koreknya sudah ada ya. Jam pelajaran kelima telah selesai. Udah dinyalain dulu. Untuk praktek saya pikir ini percobaannya cukup singkat ya. Nanti langsung diskusi. Setelah praktek kalian diskusi, kemudian isi pertanyaan yang ada di lembar jawab, kemudian bikin produk tadi, terus dipresentasikan. Yuk. Langsung praktek aja. Ini sendoknya diisi air. Nah, ini sebetulnya dalam satu kali kerja praktek itu sudah mencakup percobaan ketiganya ya. Jangan banyak-banyak, nah dikit aja. Dikit saja. Sedikit saja. Tapi itu terlalu sedikit. Tambahin lagi. Ditambahkan. Oke, dipanaskan. Nah, nanti silakan kalian amati pada saat kalian memanaskan air di dalam sendok yang terjadi apa. Kalian lihat juga perubahan wujud pada lilin ya. Kalian lihat perubahan wujud pada lilin. Kemudian kalian juga perhatikan perubahan wujud yang terjadi pada air yang kalian panaskan dalam sendok. Sekarang coba ambil airnya sedikit saja. Kemudian panaskan. Nah, nanti kalian perhatikan kira-kira apa nih yang akan terjadi pada saat kalian memanaskan. Saatnya jam pelajaran kelima dimulai.
Iya sini. Diisi. Iya, itu juga diisi. Sudah? Apa yang terjadi? Apakah airnya tambah sedikit atau makin banyak? Kenapa ya bisa begitu? Oke, kamu isi di lembar kerja. Berarti bagian yang keberapa? Percobaan yang ke? Oke, yang ketiga. Dinyalakan dulu. Oh, coba dibantu yang laki-laki. Ini percobaan pertama. Nanti. Gini aja nah, biar sekali praktek semuanya mencakup semuanya praktek percobaan 3 tadi, langsung kamu panasin aja itu air di dalam sendok. Kamu panasin, kemudian kalian mengamati kira-kira ada perubahan apa pada saat kalian memanaskan air. Yuk ambil sedikit saja. Nah, silakan kalian perhatikan sambil kalian amati perubahan wujud pada lilin. Ya nggak? Di situ untuk percobaan pertama kan dinyalakan apinya. Kemudian kamu lihat, amati. Ini kan lagi nyala tuh. Coba kamu perhatikan perubahan wujud pada air dan pada lilin pada saat dipanaskan. Kira-kira ada perubahan wujud tidak? Gimana, sudah? Langsung saja, ini percobaan ketiga, ambil air sedikit dipanaskan. Nah, nanti sambil kalian amati percobaan pertama, ini kan sedang dinyalakan. Berarti sama saja kalian melakukan percobaan ketiga dan pertama. Berapa? Yo, hati-hati ya. Untuk percobaannya dan menjawab pertanyaan, saya kasih waktu 15 menit lagi ya. Berarti tadi percobaannya cuma 2 doang kan? 3 sayang. Kan yang pertama itu memanaskan lilin. Sekaligus kalian ngamati percobaan ketiga. Paham? Percobaan keduanya ngapain? Nah, ini lilin yang sudah nyala nanti dimatikan. Terus setelah dimatikan apa yang terjadi pada lilin? Paham nggak? Paham tidak? Paham? Kurang paham nih, saya contohkan lagi. Misalkan sambil kalian lihat di situ. Percobaan pertama itu kan menyalakan lilin. Di situ kamu menyalakan lilin kan? Coba kamu perhatikan yang terjadi pada lilin tadi pada saat apinya dinyalakan, yang terjadi apa? Oke, ditulis wujud awalnya apa? Pinter, tulis di situ. Kemudian setelah dipanaskan apa? Oke, tulis di situ. Jadi wujud awalnya padat, misalkan, kemudian setelah dipanaskan wujud akhirnya jadi apa? Cair kan? Tulis di situ. Kemudian percobaan yang kedua, nah ini kan sudah mati. Tadi kan katanya berubah jadi cair ya. Setelah dimatikan apa yang terjadi? Cair kepada. Ah, itu dia maksudnya. Ini kan benar nih yang air. Ini dari atas kan panas dulu baru. Sudah paham ya? Oke, nanti dilanjutkan percobaan ketiga. Sudah paham? Cara praktek percobaannya sudah paham belum? Coba lihat untuk percobaan pertamanya hasilnya bagaimana? Ditulis sayang, ditulis nak. Di sini untuk percobaan pertama itu kan menyalakan lilin. Di sini lilin wujudnya apa? Pada saat kamu tadi menyalakan api, yang terjadi apa? Berubah wujud tidak? Jadi apa?
Nah, itu ditulis, diisi. Jadi wujud awalnya apa, setelah dipanaskan berubah menjadi apa? Ditulis. Iya, jadi cair gitu. Kan itu wujud akhirnya. Kemudian, percobaan kedua, setelah lilin dimatikan, ini kan sudah mati ya. Yang tadinya cair berubah wujud lagi tidak? Jadi apa? Oke, kamu tulis di situ. Terus percobaan ketiga sudah dilakukan belum? Tadi yang memanaskan air pakai sendok, sudah belum? Sudah. Sekarang coba kamu lihat, wujud awalnya ini apa? Enggak, tidak, maksudnya ini. Air kan, wujudnya apa? Cair. Pada saat kamu tadi memanaskan, lama-lama terbentuk gelembung tidak? Terus lama-lama sedikit. Berarti terjadi perubahan wujud tidak? Iya, dari air menjadi tul. Jadi diisi, silakan di situ. Wujud awalnya cair, saat dipanaskan berubah menjadi gas. Ayo cepat dikerjakan. Ya betul. Diisi. Sudah semua prakteknya? Percobaannya sudah? Oh sudah, silahkan didiskusikan, diisi pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ini belum dari tadi? Udah, Bu. Oh sudah selesai? Selesai, Bu, tuh. Oh kalau sudah selesai, sekarang kalian diskusi. Menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kira-kira dari percobaan yang telah kalian lakukan, apakah terjadi perubahan wujud zat? Ada tidak? Nah, kalau ada silahkan tulis ada. Jelaskan. Nah, penjelasannya misalkan begini. Pada percobaan 1 terjadi perubahan wujud dari ini menjadi ini. Kamu jelaskan. Paham? Ya, silahkan dilanjutkan. Sudah, silakan diskusikan. Prakteknya sudah semua ya. Ini sudah semua prakteknya, percobaannya? Sudah. Sekarang kalau sudah semuanya, langsung jawab pertanyaannya. Waktunya 10 menit lagi untuk 5 menit lagi untuk berdiskusi. Kemudian nanti sisa waktunya kalian mengerjakan hasil karya dalam bentuk pemahaman kalian pada materi ini. Sudah selesai? Sudah selesai? Sekarang kalian buat hasil karya kalian. Dalam bentuk pemahaman kalian, kalian memahami materi yang sekarang ini dalam hasil karya yang kalian inginkan. Misalkan kemarin untuk kelompok membuat lagu, silahkan buat lirik lagu tentang materi yang kita bahas sekarang. Nanti kalau saya udah bisa langsung dibikin. Ya. Ya. Kemudian bagi kelompok yang membuat papan diagram, nanti kalau sudah selesai diskusi langsung mengerjakan papan diagram. Ayo, dibuat. Kemudian ini untuk kelompok membuat lagu ya. Nanti setelah selesai langsung dibuat lagu, kita presentasi ya. Ayo, ini bagian kelompok membuat PowerPoint. Yuk dibuat. Boleh buat.
Ini diskusinya sudah selesai? Sudah, sekarang dibuat papan diagramnya, nanti kalau sudah siap kita presentasi di depan ya. Lagunya sudah ada. Pakai nada lagu apa? Potong bebek angsa. Bisa nyanyinya nanti ya? Harus bisa dong. Makanya nanti dicatat. Tahu lagunya kan? Potong bebek angsa. Nanti kalian ganti liriknya. Nah, ini sedang membuat presentasi ya. Nanti silakan dibuat, ditulis kelompoknya. Kelompok berapa kemarin? Kelompok 4 ya? Kelompok 5. Oh, kelompok 4 atau kelompok 5? Kelompok 4. 4. Oh, ya kelompok 4. Oh ya, kelompok 4. Nanti silakan dibuat. Terus Kelompoknya juga nanti ditulis. nggak perlu sih, yang penting kamu tulis aja kelompok 4. Mempresentasikan tentang ini, nanti kalau bisa gantian presentasinya ya. Boleh dibaca aja kan? Boleh, boleh. Sekarang dibuat dulu aja. Ini membuat lagu ya. Pakai lagu apa nih kira-kira? Naik Delman. Liriknya sudah ada. Liriknya sudah jadi. Silakan ditulis, nanti pada saat presentasi kalian maju menyanyikan lagunya ya. Nah, waktunya 5 menit lagi, nanti kalian presentasi ya. Bagi yang sudah siap kelompoknya, silakan mempresentasikan hasilnya. Ini sudah berapa persen kira-kira? Sudah mau jadi? Yuk nanti kelompok berapa kalian? Kelompok 5 ya? Oke, nanti kelompok 5 maju. Iya, bawa buku saja nanti dibacakan. Ditempel. Ya, ada yang sudah siap? Ini kelompok 1 sudah jadi ya lagunya ya? Ya, sekarang kelompok kelompok pertama maju ke depan untuk presentasi lagunya. Ayo, sekarang. Untuk yang lain tolong perhatikan ke depan ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemahaman mereka dalam memahami materi tentang perubahan wujud benda. Yuk. Mari kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, Ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Sudah? Sudah. Nah, kira-kira ada mau menanggapi
tentang kelompok pertama. Ayo, ada yang mau menanggapi tidak? Ya, silakan. Tunjuk tangan. Siapa namanya? Rifki. Oh ya, silakan. Tanggapannya apa, Nak? Saya lagi di kelompok ini sudah cukup bagus dan sangat menyenangkan. Karena saya tidak tambahkan dengan beberapa contoh pribadi dan dalam sehari-hari. Oke, berarti di sini mereka sudah bagus ya. Ada lirik tentang perubahan wujud zat, tetapi tidak mencontohkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Kembali ke tempat. Nah, ini belum jadi ya? Nah, silakan. Yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 4 sudah? Oke, sekarang maju ke depan. Nanti tolong jangan lupa diperkenalkan dulu ya. Nama dan kelompok. Nanti sudah. Nanti ini nanti saya tayangkan. Bentar. Dikirim ke ibu dulu ya untuk materinya. Ini ya. Iya, Bu. Nah, silakan. Yuk, dipresentasikan. Sambil saya nilai ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perubahan wujud zat. Nah, salah satu jadi ini aja, Nak. Sama-sama perkenankan kita untuk memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Maria Fudia Penda Jawa Luas. Nama saya Ruth Pisabella Cumamonsong. Nama saya Anissa Zakwa. Nah, yang pertama-tama Ini salah satu di sini yang memindahkan ini ya layarnya. Yuk, dipindahkan. Bisa tidak? Nah, ya silakan mulai dari siapa dulu nih? Oke, yang pertama yaitu mengenal wujud zat. Yang pertama yaitu ada padat, bentuk dan volume tetap. Lalu yang cair membentuk mengikuti wadah, volume yaitu tetap. Lalu yang ketiga ada gas, bentuk dan volumenya itu mengikuti sesuai dengan wadahnya. Lanjut. Nah, yang kedua ada karakteristik partikel zat. Yang pertama ada padat. Nah, Bisa dibaca di sini Zoom enggak? Di Zoom. Gimana? Di Zoom. Ini sudah jadi ya? Oh, sudah jadi. Ini bukan itu. Tadi untuk diskusinya sudah selesai. Nah, Iya kelihatan. enggak langsung tolong dipresentasikan alur perubahan wujudnya ya, sama contohnya. Nah, zat tersusun dari partikel-partikel kecil. Partikel selalu bergerak teori kinetik, dan juga jarak antar partikel benda berbeda pada setiap wujud. Ayo, Elsa. Jenis perubahan wujud zat adalah mencair, padat, mencair ke padat, padat mencair. Contohnya lilin yang mencair ketika dipanaskan. Jenis perubahan wujud zat membentuk cair kepada contoh air membentuk menjadi es di seluruh rendah. Lalu jenis perubahan wujud zat yang menguap yaitu yang dari cair menjadi gas. Contohnya seperti air mendidih menjadi uap pada sabun 100 derajat. Lalu ada mengembun yaitu gas ke cair. Contohnya yaitu seperti uap air berubah menjadi embun di Sambil permukaan diperhatikan ya. Lalu ada mungkin padat, tegas, contohnya
maju tanpa melewati masa cair. Lalu kesimpulannya ada zat memiliki wujud padat, cair, dengan model partikel yang unik. Perubahan wujud dibagi menjadi 6 jenis, yaitu membeku, mencair, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Apa lagi? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, ada yang mau kasih tanggapan tidak untuk kelompok membuat presentasi? Silakan, Nak. Menurut saya presentasi dari kelompok ini sangat bagus dan menarik. Materi yang disampaikan sangat simpel dan mudah diingat, terlebih makna dan gambar sangat baik serta juga dilengkapi dengan visual. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang satu kelompok lagi ya yang maju ke depan. Silakan papan diagram kelompok 5 maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan wujud zat. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Najwa Fikri Fathullah. Perkenalkan nama saya Cesar Lira. Perkenalkan nama saya Ignatia Asri. Perkenalkan nama saya Kembali. Kenalkan nama saya Yusuf Padawan. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terdapat 6. Yang pertama ada benda padat yang mencair disebut dengan mencair. Lalu benda cair yang berubah menjadi benda padat disebut membeku. Yang ketiga ada benda cair berubah menjadi gas disebut dengan menguap, dan benda gas yang berubah menjadi cair disebut mengambun. Lalu ada benda padat yang berubah menjadi gas disebut menyembelih, dan benda gas yang berubah menjadi padat disebut mengkristal. Menguap atau penguapan adalah perubahan yang benda yang semula cair menjadi gas karena dipanaskan. Contohnya ketika cair lama-kelamaan sebelum menjadi mendidih dan keluarkan uap. Yang kedua ada menyembelih. Menyembelih adalah suatu proses ketika zat padat berubah menjadi gas. Contohnya, ketika nampan atau satu baru diletakkan di lemari, maka semakin lama semakin mengecil. Yang ketiga ada mencair. Mencair adalah perubahan zat ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Itu disebut mencair. Contohnya adalah ketika kita memakan es krim, lalu didiamkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Keempat yaitu kita terjadi ketika wujud rendah dan bentuk gas berubah menjadi padat yang diakibatkan karena adanya tekanan misalnya yang terbentuk dari uap air di udara yang langsung meningkat. Yang kelima adalah mengembun. Mengembun adalah suatu proses ketika zat-zat berubah bentuk menjadi cair. Hal itu disebabkan karena adanya paparan energi panas yang dialami benda tersebut. Contohnya, embun yang menempel di botol soda. Keenam, membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Hal ini disebabkan karena didinginkan titik. Contohnya, air yang dibekukan berubah menjadi es batu. Sudah selesai? Baik, ada yang mau menanggapi untuk kelompok 5? Silakan. Ya, silakan Mary. Tanggapan saya terhadap kelompok ini,
Karena kan mereka presentasi menggunakan papan diagram. Ya. Papan diagram yang mereka buat ini sangat amat menarik dan kreatif. Materi-materi yang ada di dalamnya juga sangat amat membuat kita sebagai pendengar menjadi mengerti. Contoh-contoh gambarnya yang lengkap juga membuat kita makin lebih mengerti lagi. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5. Cukup bagus ya untuk papan diagramnya. Kemudian cukup lengkap juga, di sini sudah ada perubahan wujudnya, skemanya, alurnya, sampai dengan contoh-contohnya. Sekarang silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena waktunya kita terbatas, mungkin di sini kita lanjutkan saja ke kesimpulan. Oh maaf, sekarang kita post-test terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa materi dari kelompok yang sudah maju ke depan, presentasi mengenai materi perubahan wujud benda. Sekarang silakan kerjakan untuk soal post-testnya. Sudah ada di grup kalian. Oke, sekarang kalian kerjakan, waktunya 5 menit saja. Kerjakan soalnya. Sudah cukup ya? Sudah. Nah, sekarang kita buat kesimpulan pertemuan hari ini. Nah, dari pertemuan yang kita sudah laksanakan hari ini, kesimpulannya kira-kira apa nih yang kita dapat? Yang pertama, tadi kita sudah bahas pengertian dari perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud benda atau perubahan wujud zat? Yaitu perubahan benda yang mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Kemudian yang kedua, ada berapa jenis perubahan wujud zat? Ada 6. Yang pertama ada membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima, yang keenam mengembun. Nah, yang terakhir. Nah, tadi dari kita sudah mengetahui beberapa jenis perubahan wujud, otomatis kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita sudah tahu contoh-contohnya ya. Misalkan kalau mencair contohnya apa? Ada es krim yang mencair. Kalau menyublim contohnya? Kapur barus yang lama-lama akan habis. Nah, sekarang saya kasih kuis sedikit ya. Nanti kalau ada yang tahu, silahkan kalian jawab pertanyaannya. Coba ada yang mau mencoba
itu mengerjakan kuis? Nomor, tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Ada yang berani tidak? Ada yang berani tidak? Ini soalnya seputar tentang perubahan wujud benda. Ayo cepetan. Oke, silakan Mary. Nomor berapa? Nomor 2. Nah, berikut ini yang termasuk peristiwa menguap. Kira-kira digambarkan oleh poin A, B, C, atau D? Yang menguap, kira-kira yang mana nih? Yang A, yaitu pakaian yang dijemur. Oke, tepuk tangan. Oh, maju ke depan sini, mau kasih hadiah. Kemudian, ada yang mau mencoba lagi? Kira-kira? Sama-sama. Ada yang mau mencoba lagi? Oke, sebentar. Nomor berapa? 7. Oke, sekarang kita buka soalnya. Berikut ini yang termasuk peristiwa membeku adalah, kira-kira jawabannya yang A, B, C, atau D? Yang membeku. A itu gambar apa? S? Batu, betul. Kasih aplaus. Nih, maju ke depan. Nah, sini. Ibu kasih hadiah. Satu lagi, ada yang mau berani? Oh, itu duluan. Sini. Coba sekarang kamu pilih nomor berapa? Nomor 5. Coba kita lihat. Contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari adalah, kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang C, yaitu perubahan air menjadi es. Kasih tepuk tangan. Jawabannya sudah betul ya. Sini nak. Sini. Iya. Jadi tadi setelah kalian sudah mempresentasikan semua hasil dari pemahaman kalian, tentu kalian sudah paham ya. Sekarang Ibu minta kalian memberikan refleksi. Kalian ini tolong yang sini di depan. Sini nak. Tempel ini masih nyampe nggak di situ? Sebentar. Nah, ini nanti kalian merefleksikan perasaan kalian pada saat mendapatkan pembelajaran hari ini dengan cara bermain games ataupun dengan cara tadi melakukan percobaan. Apa yang kalian rasakan? Apakah bahagia, menyenangkan, atau biasa saja? Nanti silahkan kalian tuliskan dan tempelkan ke depan. Yang sudah selesai tulis silahkan tempel ke depan. Yuk. Silakan ditulis perasaan kalian ya. Setelah tadinya kalian belum paham, jadi lebih paham. Silakan ditulis perasaan kalian. Nanti silakan ditempel ke depan. Yo, ditempelkan ke depan.
Sudah semua? Sudah, saya mau membaca nih kira-kira bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Yang pertama, sangat senang karena lebih mudah dipahami dan dimengerti. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, aku senang dan happy. Ini adalah perasaan kalian ya. Yang berikutnya, seru dan senang. Aku hari ini sangat senang karena bisa bermain kuis dan juga lebih mengerti lagi tentang materi ini. Tepuk tangan buat kalian. Nah, ini adalah pertemuan kali ini semuanya sudah paham ya. Kita belajar dari yang tadinya mungkin belum paham sampai benar-benar paham. Melalui percobaan, kemudian sampai dengan kalian presentasi dan memberi tanggapan, diskusi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas materi pertemuan yang akan datang. Kalau hari ini kita membahas tentang perubahan wujud pada benda, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan zat secara fisika dan kimia. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apa yang mau kalian sampaikan? Coba saya mau tanya dulu deh. Tadi mana ya kelas 8A? Maaf, kelas 7 ya. Intan Pratiwi, ada tidak? Coba Intan, apa yang kamu rasakan hari ini? Sangat senang. Paham materinya tidak yang disampaikan? Paham ya. Saya harap semuanya yang lain juga sudah paham materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini selesai, mari kita sudah dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.